Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Yang Putu Eva Hendrawan akan menyajikan makalah atau presentasi tentang menganalisis realisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Adapun konten yang akan dibahas adalah ada 4, yaitu memahami realisme dalam pendidikan, implikasi realisme terhadap transformasi sekolah, realisme dan tujuannya di sekolah, aplikasi realisme dalam implementasi di sekolah. Yang pertama, kita akan membahas tentang realisme dalam pendidikan. Ketika kita bicara tentang realisme dalam pendidikan, kita harus membahas dulu tentang definisi dan karakteristik realisme. Ada 4 hal, yaitu yang pertama, pendekatan dunia nyata. Realisme berfokus pada pembelajaran yang berbasis pada kenyataan. Realisme berfokus pada pembelajaran yang berbasis pada kenyataan dengan tujuan mempersiapkan siswa untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemikiran praktis, menekankan pentingnya keterampilan aplikatif seperti logika, analisis masalah, dan adaptasi di lingkungan sosial. Yang ketiga, objektivitas, realisme menghargai fakta dan bukti sebagai dasar pembelajaran, mengurangi pengaruh subjektivitas atau spekulasi semata. Yang keempat, fokus ilmiah, mengintegrasikan pengetahuan empiris dan eksplorasi ilmiah sebagai inti dari pengalaman dan kurikulum pendidikan. Asal-usul dan perkembangan realisme dalam pendidikan. Itu yang pertama, pengaruh filsuf. Realisme berasal dari pemikiran Aristoteles yang menekankan pentingnya realistik fisik dalam memahami dan mempengaruhi dunia. Yang kedua, peralihan abad pada era Renaissance dan Enlightenment. Pendekatan realisme berkembang dengan pengakuan terhadap pentingnya ilmu pengetahuan dalam membentuk sistem pendidikan. Evolusi modern. Dalam pendidikan kontemporer, realisme menekankan relevansi pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan sosial. Yang keempat, konsep pedagogis. Realisme mempengaruhi metode pengajaran yang lebih terstruktur, berbasis bukti, dan difokuskan pada tujuan yang dapat diukur. Pentingnya realisme dalam pendidikan modern itu adalah dalam relevansi kurikulum. Realisme membantu menciptakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat saat ini, seperti STEM dan literasi digital, pengembangan keterampilan hidup, fokus pada keterampilan praktis mendukung siswa untuk menjadi individu yang mandiri, adaptif dalam konteks global, pencegahan mispersepsi, dengan menekankan fakta realisme, mengurangi risiko infiltrasi informasi yang salah atau bias dalam sistem pendidikan. Yang berikutnya, memperkuat koneksi sosial. Realisme menghubungkan pendidikan dengan masalah nyata masyarakat, membantu siswa memahami dan berkontribusi pada komunitas mereka. Yang kedua, kita bahas implikasi realisme terhadap transformasi sekolah. Kita bicara tentang berjuang untuk kepemimpinan berkualitas di sekolah, yaitu dibutuhkan kepemimpinan yang visioner, memerlukan pemimpin sekolah yang mampu merumuskan visi realistis dan praktis untuk kemajuan sekolah, manajemen kolaboratif, kepemimpinan harus melibatkan guru dan staf sekolah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya, fokus dalam solusi nyata, pendekatan realistis dapat dalam kepemimpinan mendorong pemecahan masalah yang berorientasi masa depan tanpa mengabaikan kondisi saat ini. Meningkatkan praktik pengajaran dan pembelajaran, di mana ada pendekatan praktis, menggunakan teknik pengajaran yang relevan dengan kehidupan nyata untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa. Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk memungkinkan pengajaran interaktif dan mendukung penyampaian materi yang efektif. Pelatihan berkelanjutan, memberikan pelatihan untuk guru guna meningkatkan keterampilan pedagogis sesuai dengan prinsip.
Yang berikutnya, membangun lingkungan belajar yang mendukung dan menyenangkan, di mana ada beberapa hal yang harus diperhatikan: ruang belajar yang menarik, merancang lingkungan kelas yang estetik, nyaman, dan sesuai untuk mendukung konsentrasi siswa, atmosfer positif, mendorong komunikasi yang terbuka antara siswa dan guru untuk menciptakan rasa aman secara emosional, dukungan individu, memberikan perhatian kepada kebutuhan spesifik siswa untuk memastikan pengalaman belajar yang optimal bagi masing-masing individu. Realisme dan tujuan di sekolah, kalau kita bicara itu, maka bagaimana mengadvokasi praktik terbaik dalam pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata, membantu siswa mengaplikasikan konsep dalam konteks yang relevan dan bermanfaat, teknologi terapan, pemanfaatan teknologi seperti platform digital untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang lebih interaktif dan efektif. Yang berikutnya, pembelajaran aktif, mendorong keterlibatan siswa dalam diskusi, eksperimen, dan problem solving untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Pengembangan keahlian internal di sekolah. Yang pertama adalah pelatihan pedagogis, memberikan pelatihan rutin kepada guru untuk menerapkan metode pengajaran berbasis realisme yang meningkatkan pemahaman siswa. Kepemimpinan pendidikan, membekali kepala sekolah dengan keterampilan manajemen dan strategi untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas tinggi. Kolaborasi internal, meningkatkan kerjasama antar guru untuk berbagi praktik terbaik dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan lokal dan konteks siswa. Memprioritaskan pengembangan holistik siswa. Yang pertama, dukungan emosional, menyediakan konseling atau program bimbingan untuk membantu siswa mengatasi tantangan non-akademis. Pembelajaran karakter, mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum untuk membangun generasi yang berintegritas tinggi. Keseimbangan akademis, mengembangkan program yang menyeimbangkan antara keterampilan akademis, kreativitas, dan kecerdasan emosional untuk mendukung kesuksesan siswa secara keseluruhan. Kita bicara sekarang aplikasi realisme dalam implementasi di sekolah. Yang pertama adalah pemantapan manajemen. Ketika kita bicara itu, kita bicara lokakarya dan bimbingan kepemimpinan. Lokakarya dirancang untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan pengambilan keputusan kepala sekolah dalam menerapkan prinsip realisme ini. Pengembangan kepemimpinan, program mentoring kelompok memberikan dukungan kepada pemimpin sekolah untuk memaksimalkan potensi mereka dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Fasilitas diskusi antar pemimpin sekolah untuk berbagi pengalaman dan strategi, memperkuat jaringan pendidikan yang lebih luas. Sesi keterlibatan orang tua dan komunitas. Yang pertama, dialog progresif, penyediaan sesi diskusi di mana orang tua dan masyarakat secara aktif berbagi harapan dan tantangan terhadap pendidikan siswa. Edukasi umum, seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip pendidikan, memastikan dukungan kolektif terhadap pencapaian tujuan program. Membentuk kerjasama antar komunitas lokal dan sekolah dalam proyek yang mendukung perkembangan murid seperti program lingkungan dan seni budaya. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau proyek, orientasi praktis, proyek dirancang untuk membantu siswa menerapkan teoritis ke dalam konteks dunia nyata seperti studi kasus lokal. Stimulan kreativitas, aktivitas interaktif mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah spesifik. Penilaian holistik, evaluasi berbasis proyek atau proyek melibatkan aspek keterampilan siswa, sosial emosional, dan kemampuan untuk bekerja secara kolaboratif. Sekian pemaparan materi terkait dengan realisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.